Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Luputri Yeni Andriani, NIM 18131111026. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu spesies yang dapat dijadikan sebagai pakan alami, yaitu kutu air Moina macrocopa. Baik, yang pertama, kutu air Moina macrocopa adalah salah satu jenis dari kelompok zooplankton yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan alami atau pakan hidup untuk benih ikan dan udang. Moina dapat ditemukan di seluruh perairan air tawar seperti danau, rawa, waduk, kolam, parit, sungai, dan juga pada air tergenang. Di alam, koloni kutu air Moina hidup bersama koloni kutu air yang lain, yakni Dabnia. Dua jenis kutu air ini sangat sulit dibedakan jika tidak diperhatikan dengan seksama. Kutu air Moina macrocopa akan terlihat bergerombol berwarna coklat kemerahan. Zooplankton ini tersebar luas yang disebabkan oleh aliran air dan terbawa oleh binatang lainnya. Kemudian klasifikasi dan morfologi. Klasifikasi dari Moina macrocopa yaitu berasal dari kingdom Animalia, phylum Arthropoda, subphylum Crustacea, kelas Brachiopoda, ordo Cladocera, famili Moinidae, genus Moina, dan spesies Moina macrocopa. Morfologi dari Moina macrocopa. Yang pertama, berukuran sekitar 0,9 sampai 1,8 mm serta bentuknya membulat. Yang kedua, warna tubuhnya coklat kemerahan. Kemudian yang ketiga, di bagian bawah perut terdapat rambut getar atau yang disebut dengan silia sebanyak 10 buah. Yang keempat, pada bagian punggung ditumbuhi rambut kasar. Yang kelima, seta pada bagian perut memanjang dan memiliki antena yang kuat dengan bulu kasar. Lalu yang keenam, memiliki bagian belakang seperti sebuah cangkang yang berbentuk kantong sebagai tempat penampungan dan perkembangan telur. Nah, ini dia gambar dari morfologi dan bagian-bagian tubuh Moina macrocopa. Yang pertama, yang paling atas ada antena kedua, kemudian ada usus bagian depan, kemudian ada rostrum, antena, labrum, mandibula, maksila, ada karapaks, kemudian anus, kemudian ada cakar, ada usus bagian belakang, kemudian ini seta abdominal, kemudian ada pencernaan abdominal, ada duri, kantung anak, ada telur, usus bagian tengah, dan otot. Kandungan gizi pada Moina macrocopa. Moina macrocopa memiliki kandungan protein yang tinggi serta memiliki ukuran yang sesuai untuk bukaan mulut benih ikan atau udang, dan juga mudah dicerna dalam saluran pencernaan benih ikan atau udang. Adapun kandungan gizi yang terdapat pada Moina macrocopa yaitu yang pertama protein kira-kira sebesar 37,38%, kemudian lemak 13,28%, abu 11%, dan kadar air sebesar 90,6%. Siklus hidup dan perkembangbiakan dari Moina macrocopa. Siklus hidup Moina macrocopa hanya 13 hari, serta lingkungan yang mendukung pertumbuhan Moina macrocopa adalah pada kisaran suhu 22 sampai 31 derajat Celcius dan pH antara 6,6 sampai 7,4. Secara alami, Moina berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara aseksual yang disebut dengan parthenogenesis, yaitu melakukan penetasan telur tanpa dibuahi, dan dengan secara seksual atau kawin. Pada kondisi perairan yang tidak baik, individu betina menghasilkan telur istirahat atau epifilum dan akan menetas pada kondisi perairan membaik. Moina mulai menghasilkan anaknya pada umur 4 hari. Jumlah anaknya selama hidup dapat mencapai 211 ekor.
Setiap kali beranak, rata-rata berselang 1,25 hari dengan rata-rata jumlah anak sekali keluar yaitu 32 ekor per hari. Nah, cara membudidayakan Moina macrocopa sebagai pakan alami yaitu: yang pertama, kolam yang dijadikan tempat budidaya Moina macrocopa terlebih dahulu dasarnya dikeringkan dengan cara dijemur selama 2-3 hari. Kemudian lakukan pengapuran dengan dosis 1-2 kg per meter kubik. Yang kedua, kemudian tambahkan pupuk untuk menumbuhkan pakan plankton sebagai makanan Moina. Jenisnya bisa seperti kotoran ayam sebanyak 2 kg per meter persegi dan biarkan selama 3-5 hari. Yang ketiga, genangi kolam dengan air bersih sedalam 30 cm dan diamkan lagi selama 2-4 hari. Air kolam akan berubah warna menjadi coklat kehijauan. Warna tersebut adalah pertanda plankton dan tumbuhan rennik lainnya telah berkembang dalam kolam. Kemudian penuhi kolam dengan air hingga ketinggian 50-60 cm. Yang keempat, kemudian kolam siap untuk ditebari dengan bibit Moina macrocopa. Dalam 1 minggu akan terlihat warna kemerahan pada permukaan kolam. Hal ini menandakan kutu air Moina macrocopa telah tumbuh dan berkembang. Yang kelima, perkembangbiakan kutu air akan mencapai puncaknya setelah 7-11 hari. Kemudian, proses panen dilakukan dengan mengambil kutu air menggunakan jaring halus. Yang terakhir adalah yaitu kutu air harus dicuci terlebih dahulu sebelum diberikan pada ikan ataupun udang sebagai pakan alami. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan maupun salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.